mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the girl. Never ever fall for a thotty, that's a no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di kegiatan webinar kita pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Amelia sebagai host, Widya Fitriani sebagai narasumber, dan Siti Aminah Pane sebagai moderator. Diserahkan kepada Siti Aminah. Baik, terima kasih kepada host. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Anil Chopra, SPD MPI, yang telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan webinar pada sore hari. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Oke, baik, langsung saja kepada narasumber kami, Widya Fitriani, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator dan narasumber yang telah membuka acara webinar pada sore hari ini. Saya, Widya Fitriani, sebagai narasumber, saya akan memaparkan tentang sopan santun. Pengertian sopan santun. Sopan santun adalah sikap ramah yang diperlihatkan pada beberapa orang di hadapannya dengan maksud untuk menghormati serta menghargai orang lain, membuat kondisi yang nyaman serta penuh dengan keharmonisan. Sikap sopan santun adalah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap kelompok, mulai dari anak-anak sampai orang tua tanpa ada kecuali. Jadi, sopan santun ini dilakukan tanpa melihat dimanapun kita berada dan siapapun orangnya. Pentingnya berperilaku sopan santun. Sopan santun dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari sangat diperlukan. Sepandai apapun seseorang, jika sopan santun kurang diterapkan akan mengurangi nilai lebih yang dimiliki. Sopan santun dalam berbicara, berpakaian, maupun berperilaku sangat menentukan bagaimana karakter orang tersebut. Jadi, mau secantik apapun kalian, mau sepintar apapun kalian, mau sekaya apapun kalian, kalau tidak mempunyai yang namanya sopan santun, tidak ada nilainya. Tujuan manusia bersikap sopan santun terhadap orang lain. Sopan santun dapat memberikan kita rasa damai karena dalam sikap tersebut membuat kita jauh dari perselisihan dan permusuhan. Bukan hanya membuat kita jauh dari itu, bahkan sifat tersebut membuat kita mendapatkan teman-teman baru. Macam-macam sopan santun. Di sini saya hanya mengambil 3 macam sopan santun. Yang pertama, sopan santun saat berbicara, sopan santun ketika makan, dan sopan santun saat bergaul. Macam sopan santun yang pertama itu sopan santun saat berbicara. Sopan santun ketika berbicara adalah sikap seseorang ketika berbicara yang harus bisa menyesuaikan kondisi di mana serta dengan siapa dia berbicara. Jika bercanda, maka jangan sampai menyinggung lawan bicara. Apalagi sedang berbicara dengan orang lebih tua, maka sebaiknya pakai bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Sopan santun ketika makan. Sopan santun ketika makan apabila pada saat makan seharusnya tetap mempunyai nilai sopan santun. Contoh sopan santun saat makan adalah mencuci tangan terlebih dulu sebelum makan dengan tangan kanan, tidak bersendawa sembarangan. Selain itu, jika makan bersama, sebaiknya dahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan terlebih dulu. Ambil makanan yang tidak berlebihan, tidak makan sambil berbicara, dan tidak makan dengan 1 sendok suapan penuh. Yang ketiga adalah sopan santun saat bergaul. Sopan santun saat bergaul sangat diperlukan karena kita tiap harinya berjumpa dengan orang-orang lain. Yang dimaksud dengan sopan santun saat bergaul adalah menghormati dan menghargai orang yang ada di sekeliling. Akan ada perselisihan apabila salah satunya tidak mempunyai rasa menghargai serta menghormati. Bergaul sebenarnya bisa dilakukan dengan siapa saja, namun sebaiknya dipilih mana yang bisa ditiru dan mana yang tidak. Santun untuk kehidupan manusia di sini ada 5. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang aman, damai, serta tentram. Yang kedua, memperkuat jalinan kerukunan yang telah dibentuk selama ini. Yang ketiga, memperkecil timbulnya konflik pada lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, mempermudah pergaulan dalam masyarakat.
Dan yang terakhir, memperkuat jalinan kerukunan yang sudah terbentuk selama ini dengan bertingkah laku sopan sehingga kerukunan bisa berjalan dengan baik. Contoh perilaku sopan santun. Yang pertama itu sopan santun ketika berbicara. Menjaga perkataan supaya tidak sampai menyinggung perasaan orang lain, memperhatikan lawan bicara. Jika memang lawan bicara lebih tua, maka pakailah kata-kata yang lebih sopan dan tidak memotong percakapan orang lain. Sopan santun memakai fasilitas umum, karena fasilitas umum ini tidak hanya kita yang menggunakannya dan memakainya, tetapi orang lain juga membutuhkannya. Sopan santun memakai fasilitas umum itu membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak fasilitas umum, berkendara sesuai aturan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah sopan santun saat makan. Mencicipi makanan serta minuman tanpa mengeluarkan suara, berdoa sebelum mulai makan. Jika batuk ketika makan, maka tutupilah mulut. Jadi, kesimpulan dari webinar saya pada sore hari ini adalah begitu pentingnya sopan santun. Sopan santun dilakukan tanpa melihat di mana kita berada dan dengan siapa kita berada. Tapi terkadang kita seringkali lalai dengan yang namanya sopan santun. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih narasumber kami, Widya Fitriani, yang telah memaparkan materinya dengan secara rinci. Semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan webinar pada hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Terima kasih kepada moderator dan narasumber. Selanjutnya kepada teman-teman untuk membuka kameranya karena kita ingin mengambil sesi foto sebagai dokumentasi. Dan kembali mematikan kameranya dan terima kasih telah bergabung di kegiatan kita kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, makasih.